Masya Allah, yang nonton Pak kayaknya 1.000 2.000. Senayan itu mau jebol, bayarnya mahal. Senayan mau begitu jauh-jauh hari sudah orang menangis-nangis sampai seperti itu. Kalau mendengar nama Rasulullah SAW, dia tidak menangis sama sekali. Ini kan kebalik-balik. Ya, jangan kemudian besok protes kalau di hari akhir akan bersama dengan orang yang dia cintai itu. Almar'u ma'aman ahabbahu. Ada satu cerita yang sangat indah Pak tentang bagaimana seorang sahabat Nabi, sahabat yang sangat mulia, yang setiap kali saya mendengar nama ini saya selalu bergetar. Bergetar karena apa Pak? Karena sejarahnya. Ini seorang sahabat Nabi yang mulia, yang maaf kalau mungkin bentuk dan rupanya bapak-bapak ini lebih ganteng daripada beliau ini. Kalau sifat yang berkaitan dengan fisik, bapak-bapak ini lebih oke daripada sahabat Nabi yang mulia ini. Disifatinya ini sahabat ini hitam, seperti rambut bapak ini hitam. Itu hitam, aswad khalis. Sahabat Nabi yang hitam. Kalau bapak ini lahir dalam keadaan merdeka, sahabat Nabi ini pernah menjadi seorang budak, hamba sahaya. Tetapi Pak, tauhid, kalimatut tauhid, al-aqidah as-sahihah, kalimat tauhid yang ada di dalam dada sahabat Nabi ini telah memuliakan sahabat Nabi ini lebih mulia dari banyak makhluk Allah di muka bumi ini. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa Pak? Bilal bin Rabah, muadzinu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak disyariatkan azan, yang mengumandangkan azan pertama kali sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Bilal bin Rabah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Bilal bin Rabah. Kalau Bilal mengumandangkan azan, maknanya imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Fathu Makkah, ketika Makkah dibuka, berhala-berhala dihancurkan, Rasul kemudian memerintahkan kepada Bilal, azin ya Bilal, kumandangkan azan wahai Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Cut dulu Pak, saya mau minum dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Bilal. Di mana dikumandangkan azan oleh Bilal, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat. Sebagaimana di Fathu Mekah juga, Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah menjadi imam sholat. Bilal bin Rabah Pak berhenti untuk mengumandangkan azan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Begitu Rasul wafat, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan, bukan karena tidak cinta kepada Nabi, bukan, tapi karena tidak kuat lagi. Sebab ketika Rasul ada, dia yang mengumandangkan azan. Kalau dia mengumandangkan azan, selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bilal tidak kuat lagi, Bilal tidak mau mengumandangkan azan. Kemudian Islam berkembang sampai Islam membuka bumi Syam. Bilal berdakwah di bumi Syam, mengislamkan orang-orang yang ada di Damaskus,
mengajar sunnah Rasulullah, mengajar Al-Quran kepada penduduk Syam. Bertahun-tahun Bilal ada di Syam. Suatu ketika, Pak, setelah bertahun-tahun ada di Syam, lama sekali tidak berkunjung ke Madinah, Bilal bin Rabah suatu malam bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah engkau telah," dalam bahasa Jawa, "menjotak ke aku?" Maksudnya lama tidak menegur, tidak menyapa itu loh, Pak. Itu kok kenapa kamu sekian lama tidak menegurku, tidak menyapa aku? Apa kamu sudah memutus hubungan dengan aku? Bilal langsung bangun kaget sekali, Pak. Ya, sangat sedih sekali. Kenapa Rasul datang kok sampai bilang seolah-olah aku ini memutus hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menangis, langsung kerinduannya memuncak. Memang dia sudah lama sekali tidak berkunjung ke Madinah, tidak berkunjung berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis. Kemudian dia pamit kepada keluarganya, mengendarai kuda sekencang-kencangnya dari Damaskus, lari ke Madinah dengan kudanya. Air matanya menetes sepanjang perjalanan, menetes padang pasir. Terus dia pacu kudanya karena rasa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Bilal di Masjid Nabawi. Kemudian Bilal melihat sosok yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak mirip. Orang itu kemudian melihat ke arah Bilal. Suaranya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahada anta ya Bilal? Apakah ini engkau wahai paman Bilal? Ternyata itu adalah Hasan bin Ali. Hasan putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak dan Ibu membaca tentang seperti apa bentuk fisik Rasulullah, di antara keturunan beliau yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Hasan bin Ali. Suaranya juga yang paling mirip adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Begitu melihat Hasan, Bilal langsung memeluk Hasan dengan penuh cinta, seolah-olah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan pun menangis karena telah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Bilal, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluar satu kalimat dari Hasan, mirip sekali ketika Rasul memerintahkan Bilal. Hasan mengatakan, "Adzin ya Bilal," kumandangkan azan wahai Bilal. Mirip ketika Rasul memerintahkan Bilal, kumandangkan azan wahai Bilal. Bilal sebenarnya berat sekali memandangkan azan, sebab tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang menginginkan adalah cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hati penuh cinta kepada Rasul, Bilal mengumandangkan azan di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Bilal mengumandangkan azan sebagaimana dia dulu mengumandangkan azan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, Bu, kalau Bapak sempat membaca sejarah ini, ditulis oleh para sejarawan, ketika Bilal mengumandangkan azan saat itu, kota Madinah, Pak, angin